Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam video kali ini saya akan membahas di bagian akhir dari intercompany transaction untuk bond payable. Di bagian pada sini saya akan membahas untuk transaksi upstream setelah tahun pembelian bond. Jadi kalau kita ketahui bahwa di tahun transaksi pembelian bond, maka jurnal eliminasi yang digunakan baik di cost method, equity method, downstream upstream adalah sama. Yang berbeda adalah pada tahun setelah pembelian. Kita lanjutkan contoh yang sebelumnya. Di sini transaksi upstream di mana P membeli bond S pada 1 Januari 2010 di sini. 1 Januari 2010. Seharga 95%, 1.950.000 pada saat bond payable carrying value-nya itu 10.100.000. 10 juta per value, 100.000 adalah preminya, sehingga di 1 Januari 2010 itu terdapat gain on CRB sebesar 60.000. Kemudian di 31 Desember 2010 ya, itu ada realisasi ya, amortisasi dari gain on CRB itu sebesar 9707, atau masih ada yang belum terrealisasi yaitu sebesar 50.292. Ini yang nanti kita akan lakukan amortisasi di tahun 2011. Oke, jadi kalau kita lihat di sini ya, ini masih ada 50.292 yang belum terrealisasi atau yang belum teramortisasi. Untuk melihat lebih lanjut dari soal yang ini ya, soal yang di sini ya, di 1 Januari kita sudah ketemu bahwa rate-nya adalah 11,36% dan 9,75%. Ya. Kemudian kita bikin tabel amortisasi. Ya. Kemudian kita sekarang di tahun 2011, berarti kita akan membahas yang ada di kotak ini saja. Dan di sini. Sebelumnya, untuk mempermudah kita membahas transaksi bond, silakan Anda belajar untuk membuat tabel amortisasi. Kemudian inilah rekapitulasinya. Ya. Jadi di rekapitulasi di sini kita akan membuat terlebih dahulu jurnal di bukunya P dan bukunya S kalau diminta. Ya, kalau nggak diminta Anda bisa ngelihat di tabel saja bahwa saldo, kalau tadi lihat di sini, carrying value dari investment in bond ya, itu sebesar 967.241. Oke, dan carrying value dari bond payable itu sebesar 10.067.196. Oke, sehingga kalau kita ingin melihat berapa perbedaan saldo 31 Desember 2011 ya, maka carrying value bond payable-nya adalah 967.241, kemudian carrying ini value investment bond, maaf di sini. Di sini carrying value bond payable-nya adalah 10% dari 10 juta, berarti 1.006.719, sekian. Oke, kemudian kalau kita selisihkan, kita kurangkan, maka ya, ada perbedaan sebesar 39.478,2. Kemudian kita hitung perbedaan interest expense-nya. Di interest expense-nya ini 1 tahun kalikan 10%, ini interest income-nya. Maka di sini ya, akan ini kalau saya jurnal di bukunya P dan bukunya S ya, interest income-nya ya, interest income 2011 ya, interest income jumlahnya adalah sebesar 54423 tambah 54674, yaitu 54423 ditambah 54674, ketemu 109.097. Sedangkan untuk interest expense-nya kita jumlah di sini ya,
49 maaf. Empat sembilan satu 613 ditambah dengan 491 205 ketemu 982 818. Kalau 10%-nya ketemu 98281,8. Oke, kemudian dari sini kita bisa membuat rekapitulasi di sini, kita akan bisa membuat jurnal eliminasi. Yang perlu kita perhatikan, karena di tahun setelah tahun pembelian, maka nanti upstream ya, unrealized profit maupun realized profitnya ya, gain atau loss CRB-nya nanti akan dibagi menjadi dua, untuk RE, untuk P, dan untuk NCA. Nah, di sini bond payable-nya tadi sebesar 1006719 di sini. Kemudian investment in bond-nya 967, selisihnya adalah tadi 39, kemudian dibagi ya, ini selisihnya kan 39 ya, 478 ya, 478. Maka di sini 70% di sini, dan di sini adalah 30%-nya. Sama juga dengan interest expense, interest income-nya 109 dan interest expense-nya 98. Ya, selisihnya di sini adalah sebesar 10814. 10814 dialokasikan 70% dan 30%. Oke. Sedangkan untuk metode equity kalau tadi kan metode cost, metode equity, maka nanti RE-nya tinggal diganti dengan investment in S di sini. Ganti dengan investment in S. Jadi bedanya hanya di RE ya. Kalau di cost menggunakan RE, kalau di equity method kita gunakan investment in S. Dan pengaruh NCA-nya karena di tahun setelah tahun pembelian, maka nanti yang mempengaruhi hanya perbedaan interestnya saja. Maka di sini untuk memudahkan perbedaan interest ya, nanti dikurangi atau ditambah, pakailah interest income dan interest expense. Oke, maka di sini 30% kalau asumsinya tadi 200.000 net income S-nya, maka 200.000 dikurangi di sini adalah interest income ya. Karena interest income-nya di jurnal eliminasinya dia ada di bagian debit. Berarti kan dia harusnya akan dikredit kemudian di debit, maka dia akan dikurangi. Dan sebaliknya interest expense itu harusnya di debit kemudian di kredit, maka akan ditambah. Ketemu 56755,4, atau di sini 200.000 dikurangi dengan perbedaannya 10.000 di 10.814,7 ya, atau di sini 200.000 dikurangi perbedaannya 10.000 814,7 814,7. Dan juga di sini sama perbedaan pengaruh pada income from S-nya, 70% dikalikan net income S dikurangi interest income ditambah dengan interest expense, atau perbedaan interest expense dan interest income yaitu sebesar 10814,7 ketemu 132.529,4. Oke, ini adalah materi terakhir dari laporan konsolidasi untuk AKL bagian 1. Jadi kita sudah belajar inventory, kemudian non-current asset ya, kemudian bond. Oke, saya cukupkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.